protein itu dapat berfungsi secara aktif. Itu maksudnya apa, Prof? Nah, itu dia tidak bisa berfungsi lagi secara biologis, artinya sudah tidak aktif ya. Bisa nggak sih kita katakan dia seperti bernafas begitu? Protein jelas kalau dia aktif secara biologis, kondisi terlipat struktur unik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Talkshow IPB, kembali bertemu dengan saya Hendradi Hadinata dalam topik yang terkait hari ini adalah yang cukup menarik nih. Teman-teman mungkin pernah dengar protein ya. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial dari Departemen Fisika, yaitu Guru Besar Fisika Teori Profesor Tony Ibnu Sumaryada. Oke ya, kita akan berbincang-bincang terkait dengan protein ya hari ini, Prof ya. Oke, teman-teman mungkin pernah mendengar kata protein ya, tapi kalau terkait dengan pelipatan protein itu bisa menjadi misteri. Tapi ini sangat menarik karena ternyata protein juga berfungsi dengan penyakit di tubuh kita. Dan hari ini kita akan bicara lebih detail lagi terkait dengan protein. Oke, Prof Tony, kira-kira Prof, protein sendiri itu apa sih kalau teman-teman yang awam gitu ya? Dan bahasa sehari-hari mungkin bisa dijelaskan, Prof, terkait protein itu. Ya, jadi protein itu adalah salah satu bentuk struktur biomolekular. Struktur biomolekular itu bisa macam-macam, bisa DNA, RNA, kemudian bisa juga protein. Ya, kalau DNA itu adalah rantai asam nukleat, ya. Kemudian rantainya itu double helix, ya. Sedangkan kalau RNA itu single strand, ya. Sedangkan kalau untuk protein sendiri itu rantai asam amino, ya. Protein itu adalah rantai asam amino. Nah, asam amino sendiri itu tersusun dari beberapa atom, ya, CHON, ya. Kemudian ada juga rantai samping yang merupakan ciri khas dari asam amino tersebut, ya. Nah, untuk protein itu merupakan rantai asam amino paling tidak 25 asam amino, terdiri dari 25 asam amino. Kalau kurang dari itu namanya peptida, ya. Jadi protein itu bisa dikatakan bisa bervariasi sekali dalam berbagai kombinasi dan sebagainya. Betul. Tapi kalau kita ngomongin tentang DNA nih, mungkin Sobat tahu ya, DNA itu salah satu penemuan terbesar dalam bidang biologi saat ini ya, Prof. DNA itu tidak sama ya dengan protein, karena mungkin ada yang nggak dikandung di DNA yang ada di protein. Iya, betul ya, karena DNA itu adalah rantai asam nukleat, ya. Sedangkan protein itu adalah rantai asam amino, ya. Oke, jadi beda ya antara yang satu struktur genetik, ya, sedangkan asam nukleat sendiri juga ada di dalam protein ya, atau itu hanya di DNA? Di DNA. Di DNA saja. Oke. Nah, bicara tentang fungsi protein yang ada di dalam tubuh juga, kira-kira Prof, fungsi protein itu apa aja sih yang bisa dilakukan itu? Ya, di dalam tubuh kita protein itu ada macam-macam, ada yang bersifat sebagai enzim, ya. Fungsinya mengkatalisis proses kimia dalam tubuh, ya. Kemudian ada juga sebagai antibodi melawan penyakit, kemudian juga sebagai chemical messenger, ya, atau sinyal-sinyal kimiawi gitu ya untuk proses di dalam tubuh. Nah, itu hormon, insulin, ya, dan seterusnya. Jadi boleh dikatakan protein itu seperti memainkan banyak peran ya. Tidak hanya sekedar untuk mencukupi gizi saja, untuk energi saja, tapi juga dalam metabolisme ya, Prof. Ya, boleh dikatakan begitu. Nah, kalau misalnya dalam kondisi seperti apa sih yang kita katakan bahwa protein itu dapat berfungsi secara aktif? Itu maksudnya apa, Prof? Ya, protein misalkan enzim, ya, untuk mengkatalisis proses kimiawi tertentu, ya, mengkatalisis atau mengakselerasi, mempercepat proses kimia tertentu. Itu protein dapat berfungsi aktif secara biologis itu pada kondisi terlipat, ya, atau kondisi native state, ya, kondisi alaminya, ya. Sedangkan kalau dia kondisinya terbentang, ya, nah itu dia tidak bisa berfungsi lagi secara biologis, artinya sudah tidak aktif, ya. Kalau kita masak telur, ya, telur, nah itu kan protein, ya. Tapi kalau proteinnya itu telur itu kita godok gitu kan, ya telurnya putih, ya udah secara fungsi biologis sudah tidak berfungsi lagi, tapi kita makan asam aminonya bagus buat kita. Ya, ini menarik sekali, Prof. Tadi Prof Tony mengatakan terkait dengan pelipatan protein ya. Nah, pelipatan protein sendiri itu maksudnya seperti apa ya? Karena mungkin teman-teman berpikir melipat itu kan seperti melipat kertas gitu ya.
Nah, kalau pelipatan protein itu apa sih? Jadi protein itu aktif secara biologis dalam kondisi terlipat ya. Terlipat itu artinya dia berada pada kondisi yang paling stabil ya, atau secara fisika ya, secara termodinamik itu kondisi paling stabil, energinya paling minimum, dan kondisi tersebut itu memerlukan posisi atom-atom tertentu pada koordinat tertentu gitu ya. Jadi ini unik ya, strukturnya unik sekali untuk kondisi terlipat untuk bisa berfungsi aktif secara biologis gitu ya. Oke. Jadi ini menarik ya, dia bisa melipat tapi berarti bisa mengembang juga dong Prof ya. Nah, sebetulnya bisa nggak sih kita katakan dia seperti bernafas begitu, melipat, mengembang, atau itu prosesnya itu ada fungsi tertentu nggak sih saat dia melipat dan saat dia mengembang itu seperti apa ya gambarannya Prof ya? Ya, ada beberapa memang enzim ya yang kita bisa katakan seperti breathing ya, seperti tapi sebenarnya tidak melipat mengembang ya. Kalau protein jelas kalau dia aktif secara biologis kondisi terlipat struktur unit ya. Tapi kalau dia mengembang ya, terbentang ya, itu dia tidak aktif gitu ya. Tapi kalau perubahan struktur kecil ya, misalkan pada enzim tertentu memang bisa sih ada semacam bernafas gitu ya. Nah itu biasanya ada sisi aktifnya itu misalkan interaksi dengan ligan atau senyawa aktif tertentu. Nah itu ada kondisi tertentu gitu ya, kapan bisa masuk, kapan tidak gitu ya. Nah ini menarik sekali nih Sobat IPB ya. Prof Tony menjelaskan tentang protein dengan cukup detail, tapi mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, kira-kira apa sih kaitannya protein dengan berbagai penyakit dan membantu kita untuk memahami berbagai penyakit. Tadi Prof Tony mungkin belum menyinggung terkait Alzheimer ya, itu salah satu yang saya pernah baca itu terkait dengan protein juga. Bagaimana pemahaman kita tentang protein nih Prof bisa membantu kita dalam mendeteksi atau mengobati penyakit. Jadi pemahaman kita tentang pelipatan protein ini sangat penting karena ini terkait dengan misalkan perkembangan suatu penyakit ya, terus kemudian bagaimana kita mengantisipasi penyakit tersebut supaya bisa kita atasi dan sebagainya. Beberapa penyakit itu terkait dengan mekanisme misfolding ya, atau salah lipat, atau bisa juga pelipatan yang tidak sempurna. Nah, pada kasus Alzheimer misalkan ya, itu ada proses terbentuknya amyloid beta ya. Itu ketika amyloid beta terbentuk itu sebenarnya adalah proses folding protein yang tidak lengkap. Nah, kalau yang tidak lengkap artinya produknya rusak lah ya gitu ya. Nah, ini terbentuk, tercetak terus ya, dan itu bisa menghambat misalkan interaksi antar neuron ya. Jadi neuron dan neuron berinteraksi ya, saraf ya. Saraf itu berinteraksi, itu ada sinyal listrik lah, sinyal listrik kimiawi antar neuron itu ya. Dan itu reaksinya antara yang kita sebut sinaptik ya, sinaptik neuron itu. Nah, ini komunikasi ini terganggu karena di antaranya itu ada tumpukan protein yang salah lipat tadi ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi penyebab suatu penyakit sampai ke level proteinnya ya, Prof ya. Nah, kalau dalam pengobatannya sendiri ada nggak sih metode yang kita gunakan untuk mengobati dengan cara protein ini? Kita misalnya melakukan tindakan tertentu atau melakukan simulasi terkait ini atau gimana nih Prof ceritanya? Ya, penting untuk memahami proses bagaimana terlipatnya satu protein. Misalkan kalau ada kasus lain, misalkan penyakit katarak ya. Penyakit katarak itu kaitannya dengan pembentukan gamma D kristalin ya. Itu adalah protein lensa mata ya. Nah, karena satu dan lain hal ya, misalkan proses pelipatan proteinnya itu tidak sempurna. Nah, misalkan nelayan di laut itu kan terpapar sinar matahari ini ya, intens ya. Nah, itu UV ya. Sinar ultraviolet itu mengganggu proses pembentukan gamma D kristalin tadi ya, sehingga proteinnya salah lipat, dan itu protein yang salah lipat itu menumpuk di lensa mata, makanya jadi putih-putih ya, seperti lendir keras, lama-lama keras. Nah, itu katarak itu. Nah, untuk mencegahnya ada berbagai macam metode ya. Ya tentu saja kalau yang paling efisien memang tindakan medis, operasi katarak dan sebagainya. Tapi banyak juga riset terkait herbal ya. Jadi herbal bagaimana sebelum ketika proses salah lipat itu mau terjadi ya, adakah
enzim tertentu yang bisa kita inhibisi untuk menghambat produksinya, di stop dulu gitu ya, dan sebagainya. Itu banyak mekanisme yang bisa. Nah, itu menarik tuh para sobat IPB ya. Jadi kalau berjemur terlalu lama, jangan-jangan malah kurang baik juga ya untuk tubuh kita ya. Karena tadi mengatakan bahwa kalau misalnya terpapar UV terlalu lama juga bisa menyebabkan terjadinya abnormal dalam pelipatan protein itu, Prof ya. Nah, ini menarik juga ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang pelipatan protein. Terus kalau kita kaitin nih sama sistem kompleks ya. Karena kan protein itu terdiri dari banyak sekali interaksi di dalam tubuh sendiri. Gimana sih memandang dia sebagai sistem kompleks itu? Maksudnya gimana, Prof? Secara umum sistem kompleks itu kan tersusun dari subsistem-subsistem masing-masing dengan karakteristiknya masing-masing. Ketika bergabung dalam sistem yang lebih besar, muncul ya, emerging ya, muncul fenomena baru. Nah, ini termasuk memahami pelipatan protein ya. Ini kaidah yang diikuti oleh protein ini adalah kaidah energi minimum. Bagaimana asam amino yang susunannya tertentu itu paling stabil kalau dia melipat dalam kondisi seperti apa strukturnya ya. Tentu saja kita bayangkan ini kan semacam polimer ya. Kalau karet ya, karet kalau kita letakkan kan cenderung menggulung ya. Nah, kalau kita mau luruskan kan berarti kita mengeluarkan energi. Nah, itu kalau kita Gibbs free energy atau energi bebas ya, itu positif ya, artinya mengeluarkan energi. Kalau alamiah, secara alamiah apa ya, kita lepas menggulung ya. Nah itu, jadi kondisi yang paling stabil ya, kondisi yang paling konformasi yang paling stabil itu adalah kondisi menggulung gitu. Nah ini tahun 1969 ada Profesor Cyrus Lewinthal ya, Cyrus Lewinthal, dia mengungkapkan proses pelipatan protein ini misteri ya. Jadi misterinya bagaimana? Kalau kita bayangkan ada protein tersusun dari 100 asam amino ya. Itu 100 asam amino kalau kita mau interaksi kan berarti 99 sama 1 gitu kan. Setiap kali interaksi kan selalu 2 kan. 99 1 gitu. Nah, ini tiap asam amino punya 2 sudut ya, sudut dihedral, sudut torsional. Nah, itu berarti konformasi yang mungkin tergantung sudutnya itu ada 3 pangkat 198. Banyak sekali. Banyak sekali. Kemungkinan ya, kemungkinan struktur yang mungkin seperti itu. Nah, kalau satu struktur aja di sampling ya, dicoba oleh si protein itu 1 femtosecond lah, 10 pangkat min 15 detik. Berarti itu butuh waktu 3 pangkat 183 detik. Sedangkan usia jagat raya kalau dihitung dari Big Bang itu baru 1,6 kali 10 pangkat 26 detik. Jadi dari jagat raya terbentuk sampai sekarang belum ketemu tuh struktur yang stabilnya. Kalau menurut hitungan matematik, random search aja, pencarian konformasi menurut kemungkinan ya. Tapi kenyataannya sehari-hari terjadi, protein melipat, fungsi tubuh kita bekerja dengan normal, hewan-hewan normal. Artinya protein nggak usah mikirin perhitungan yang seperti tadi, dia melipat aja. Jadi seolah-olah sudah ada yang mengatur gitu, Prof ya. Kalau kita hitung tadi pangkat berapa itu 300 lebih ya, itu sampai kiamat mungkin nggak selesai ya, Prof ya. Ini luar biasa ya, bagaimana sistem-sistem biologi ini bisa menghasilkan struktur yang paling efektif dan juga yang paling baik ya, tanpa harus menunggu secara random semuanya. Ini sudah ada yang diatur. Nah, ini luar biasa. Nah, kalau boleh tanya, Prof Tony kan di Departemen Fisika ya, pasti penelitiannya juga ada yang beberapa terkait protein ya nih, Prof ya. Nah, mungkin teman-teman Sobat IPB pengen tahu nih kira-kira terkait dengan pekerjaan sebagai fisikawan nih. Jadi fisika itu nggak cuma hukum Newton aja loh teman-teman ya. Jadi macam-macam protein gitu ya, bahkan bisa melipat dan sebagainya. Nah, kira-kira Prof Tony yang sudah melakukan riset di bidang ini seperti apa nih, Prof? Bisa cerita nggak ke Sobat IPB nih? Jadi untuk memahami bagaimana protein melipat ya, tidak cukup kita pengamatan eksperimental saja, tapi kita perlu tahu mengapa itu bisa terjadi lipatan. Nah, satu-satunya cara adalah memandang protein asam amino tersebut sebagai objek fisika ya. Asam amino kan terdiri dari atom, CHON. Atom kan punya inti atom, punya elektron segala macam. Nah, kalau kita pandang protein sebagai objek fisika atau entitas fisika, berarti dia punya muatan, distribusi muatan, dia punya massa. Nah, ini semua model-model fisika yang kita punya, perumusan fisika yang kita punya bisa diterapkan ya. Jadi ada, kalau dalam simulasi ada
simulasi dinamika molekuler ya. Jadi bagaimana kalau posisi atomnya di sini interaksinya seperti apa? Bayangkan ada ribuan atom membentuk suatu sistem. Nah, ini satu bergerak, efeknya ke lain seperti apa. Nah, ini dihitung pakai perumusan fisika sehingga kita bisa memodelkan nanti interaksi elektromagnetiknya, terus kemudian energinya secara elektrodinamik yang paling stabil, energinya paling negatif ya, paling stabil, itu struktur seperti apa. Oke, dan itu dihitung pakai hukum Newton juga bisa ya? Rumus-rumus Ini luar biasa nih teman-teman yang lagi belajar di sekolah atau yang sudah mahasiswa ya, melihat bagaimana hukum-hukum Newton yang sudah teman-teman pelajari bisa kita terapkan di sistem kompleks seperti protein, seperti pegas, tapi dalam hal ini dia ada banyak sekali variasinya ya Prof ya. Dan ini teman-teman bisa menjadi motivasi ya bahwa belajar fisika itu nggak cuman belajar yang apa kita pelajari di sekolah ya, tapi juga bisa mempelajari tentang pelipatan protein ini sendiri. Ini sungguh luar biasa Prof Tony. Dan kira-kira Prof, itu alat yang dipakai itu modalnya apa aja nih untuk melakukan penelitian itu? Untuk melakukan penelitian terkait bagaimana memodelkan pelipatan protein atau kalau mau pembentangan protein juga bisa. Yang jelas perumusannya adalah perumusan fisika ya, kita perlu menggunakan software atau kalau mau mengcoding juga bisa. Tapi umumnya sekarang udah ada software ya. Nah, kita menggunakan software tapi perlu komputer yang cukup kuat ya, karena bayangkan kalau misalkan satu protein misalkan ada 3.000 atom di dalamnya misalkan ya, protein kecil gitu ya. Nah, ini interaksi sekian banyak ini kita hitung untuk setiap 1 femtosecond pergerakannya seperti apa. Nah, simulasi tergantung, kalau simulasinya dari femto ke nano kan berarti 1 juta kali, itu baru satu interaksi. Kemudian yang ini dengan yang lain, jadi perhitungannya akan sangat besar. Kita perlu server ya, kalau di departemen kita punya server ya untuk melakukan perhitungan, tapi masih untuk protein kecil ya. Tapi kalau untuk protein yang lebih besar ya mungkin perlu HPC yang kuat atau ya, superkomputer. Nah ya, mungkin tambahin informasi, tahun 2020 ini Google, ada perusahaan Google DeepMind ya, itu dia mengeluarkan program AlphaFold ya. Nah, itu basisnya machine learning ya, menggunakan metode deep learning. Itu kalau diberikan urutan asam amino seperti ini nanti akan terbentuk protein, struktur paling stabilnya seperti apa. Nah, itu udah dicobakan ke belasan ribu protein dan itu dicek dengan hasil eksperimental ya, 90% oke lah gitu ya. Nah, itu tapi Google DeepMind itu berarti menggunakan mesin learning, terus kemudian perlu superkomputer dan sebagainya. Dan ini baru protein tunggal ya. Ini sangat menarik ya teman-teman sobat IPB. Jadi di fisika ini kita juga sudah punya high performance computing, tapi ke depannya nanti kita akan menggunakan bantuan juga dari Google ya untuk komputasi yang lebih cepat lagi, dan ini luar biasa menariknya ya. Jadi teman-teman ketika belajar fisika, sekarang wawasan teman-teman sudah mulai terbuka. Tadi Prof Tony sudah jelasin bahwa protein itu bisa kita modelkan pakai fisika, dan kedepannya kira-kira nih Prof, kalau kita ingin tahu apa aplikasi teknologi atau harapan dari kita mempelajari ini kalau nantinya sudah ada struktur komputer yang sangat cepat dan juga didukung oleh high performance computing tadi ya. Itu gimana sih nanti akan mengubah secara medis kah atau akan mengubah pandangan manusia tentang kesehatan atau seperti apa nih Bro? Ya, ini kalau Google DeepMind kan baru memprediksi struktur protein yang paling stabil ya. Masih akan terus coba karena protein yang baru ditemukan pada organisme tertentu kan ada terus ya eksperimennya. Kemudian dimodelkan struktur yang paling stabilnya. Itu baru protein tunggal ya. Tapi nanti bagaimana protein kompleks ya. Protein berinteraksi dengan misalkan molekul obat. Nah, ini konformasi yang stabilnya seperti apa. Nah, ini kan bisa, kalau kita bisa prediksi semua dengan baik ya, dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi misalkan. Nah, ini kan bisa membantu pembuatan drug design ya. Jadi computational drug design lah. Dengan kata lain nanti pengobatan itu bisa ditargetkan langsung ke proteinnya. Jadi lebih on target tuh teman-teman. Jadi pengobatannya udah sangat lebih canggih lagi, bisa sampai merambah ke folding proteinnya ya, untuk membantu dalam mengatasi berbagai penyakit. Sebetulnya penyakit seperti Alzheimer ada nggak sih potensi kita benar-benar bisa menyembuhkan itu, Prof?
Ya, kalau kita tahu mekanismenya, karena yang tadi saya sebutkan itu kan baru yang penumpukan beta amyloid itu salah satu mekanisme. Ada mekanisme-mekanisme yang lain. Jadi masih banyak yang bisa dikerjakan gitu ya. Termasuk kalau kami juga melakukan prediksi potensi suatu herbal ya untuk menghambat Alzheimer ya, atau untuk menghambat tadi katarak atau misalkan diabetes ya, itu kita lakukan juga di IPB ini. Oke, ini sungguh luar biasa teman-teman ya. Jadi dengan adanya pemahaman terhadap protein ini, kita bisa ke depannya lebih baik dalam pengobatan, dan ini mungkin teman-teman terbuka wawasannya bahwa belajar fisika itu ternyata bisa juga nanti membantu dalam mengobati penyakit. Ini sungguh luar biasa. Jadi kalau begitu nggak salah pilih fisika ya Prof ya? Masuk jadi profesor fisika nggak salah pilih ya kayaknya. Enggak apa-apa. Ya, oke. Belajar fisika bisa mempelajari semua gitu ya. Oke, Dan bisa memberi kontribusi pada masyarakat yang lebih luas. Tidak melulu fisika tapi bidang-bidang lain itu bagian dari. Oke, teman-teman. Nah, ini cukup menarik ya terkait dengan protein tadi, riset protein. IPB sebagai salah satu kampus yang berbasis agromaritim pasti punya berbagai rasa ingin tahu terhadap penelitian Pak Tony ini. Kira-kira secara riset apa yang akan berguna buat IPB nih terkait ini? Ya, jadi saat ini kan IPB ada Fakultas Kedokteran, kemudian ada Prodi Sains Biomedik ya. Itu sebenarnya sangat-sangat terkait ya dengan riset pelipatan protein ya. Apalagi filosofi IPB kan One Health ya. Jadi kesehatan itu tidak melulu secara tradisional yang Fakultas Kedokteran lakukan, tapi harus melingkupi lingkungan dan sebagainya, termasuk penggunaan herbal dan sebagainya. Nah ini cocok, kita juga di rekan-rekan di ilmu komputer kan ada bioinformatik ya. Yeah. Nah, jadi kekuatan IPB yang ada di fisika, pemodelan protein modeling ya, molecular modeling, kemudian di bioinformatika dengan machine learning, deep learning dan sebagainya. Ini sebenarnya semua itu sangat membantu untuk terkait One Health-nya IPB ini. Ya. Indisciplinary science indisciplinary effort ya. Jadi dikerjakan rame-rame dan hasilnya juga akan tentu saja nanti lebih baik ya dibandingkan dengan jalan jadi sendiri, pengobatannya multidisiplinary, tidak melulu kedokteran tapi juga ada komputasi ya dari teman-teman Ilkom dan fisika. Nah ini makin kuat IPB nanti posisinya di bagian baru dari ngomongin fisika. Protein doang, belum ngomongin yang lain ya. Protein doang kita udah bisa ngasilin berbagai aplikasi yang menarik. Oke Prof Tony, terima kasih banyak sudah hadir. Teman-teman IPB, saya harap mudah-mudahan cukup terhibur dengan talk show kali ini. Dengan demikian saya Hendradi Hardinata undur diri, dan sama Prof Tony sekali lagi terima kasih Prof datang di podcast kita. Dengan demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di talk show berikutnya.